Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku peserta didik baru kelas 10 SMK Negeri 1 Sidoarjo tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia dan semoga sehat selalu di rumah beserta keluarga. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini pada materi MPLS kita akan menyampaikan ataupun berdiskusi terkait materi bersosial dan bermasyarakat. Namun demikian, supaya lebih dekat hubungan kita akan berkenalan terlebih dahulu, yaitu siapa sebenarnya saya, Bapak Muhammad Imam Asmuni itu. Baik, nama lengkap saya adalah Muhammad Imam Asmuni. Ya, kemudian saya lahir di Sidoarjo tanggal 2 Januari tahun 1966. Anak-anak, berarti ini termasuk sudah usia lama ini, 55 tahun lebih. Adapun tempat tinggal saya ada di Jalan Rungkut Kidul, Gang 5, nomor 41 di Surabaya. Riwayat pendidikan, saya alhamdulillah mulai lulus dari Madrasah Ibtidaiyah swasta, kemudian Madrasah Tsanawiyah swasta, dan ikut ujian kesetaraan SMP negeri. Kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Sidoarjo, kemudian masuk di perguruan tinggi IKIP Surabaya, jurusan kimia program D3, tidak pakai tes anak-anak, alhamdulillah waktu itu. Kemudian terus saya melanjutkan di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Malang, mengambil Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam, dan terakhir sampai detik ini di Universitas VR Supratman Surabaya, S2 konsentrasi administrasi pendidikan. Anak-anak, untuk kalian ketahui, Pak Asmuni mulai mengajar di SMK Negeri 1 Sidoarjo sudah mulai tahun 1989. Sehingga kalau dihitung dari sekarang sudah kurang lebih 30 tahunan. Adapun mata pelajaran yang Pak Asmuni sampaikan atau yang Pak Asmuni ampuh, mulai awal sampai tahun kemarin itu mata pelajaran kimia. Adapun untuk tahun pelajaran kali ini, yaitu 2021-2022, sehubungan dengan sekolah kalian SMK Negeri 1 Sidoarjo ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai SMK pusat keunggulan, materi kimia sekarang masuk pada mata pelajaran proyek IPA dan IPS. Itu anak-anak sekilas perkenalan saya, sehingga nanti anak-anak bisa berinteraksi. Syukur-syukur nanti segera kondisi pandemi ini segera normal, sehingga kita bisa saling mengisinya. Selanjutnya anak-anak, kita sebagai manusia itu di samping sebagai makhluk individu, kita adalah juga makhluk sosial. Yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk sosial adalah manusia yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia yang lain.
Adapun menurut pakar ataupun ahli yaitu Eli M. Setiadi, makhluk sosial adalah makhluk yang dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Pasti membutuhkan bantuan orang lain. Ya, tidak ada manusia di dunia ini yang hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Dia harus bersosial dengan manusia-manusia yang lain. Jadi, setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Ya, selanjutnya, nah, yaitu manusia di mana habitatnya, yaitu habitat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya atau lingkungannya untuk bersosialisasi dan berinteraksi atau berhubungan satu sama lain. Dalam hal ini nanti sosialisasi kita yaitu ada di lingkungan Wawasan Wiyata Mandala, yaitu lingkungan pendidikan di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Para murid, para peserta didik memerlukan Bapak Ibu guru, pun demikian Bapak Ibu guru dalam mengaktualisasikan dirinya juga memerlukan kehadiran anak-anak. Jadi manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Kita lanjutkan lagi, yaitu peranan manusia sebagai makhluk sosial. Kebutuhan akan orang lain dan interaksi sosial membentuk kehidupan berkelompok pada manusia yang kemudian menumbuhkan norma-norma sosial atau aturan-aturan yang disepakati di lingkungan tersebut yang pengaturannya berlaku sebagai pedoman berlaku ataupun bertingkah laku bagi manusia di dalam kelompoknya. Norma itu bisa meliputi norma agama, norma kesusilaan ataupun moral, norma kesopanan atau adat yang berlaku di suatu habitat atau lingkungan, dan norma hukum. Nah, kali ini anak-anak, pada materi bersosial dan bermasyarakat, kita nanti akan berbicara mengenai 6 hal, yaitu tata tertib sekolah, ya, yaitu ditoto biar tertib siapapun yang ada di sekolah itu. Kemudian yang kedua nanti kita akan melihat apa itu pendidikan inklusif, dan tidak kalah pentingnya di dalam kita bersosialisasi dalam hal ini di sekolah, kita perlu menghindari perundungan, yaitu anti-bullying di sekolah. Justru di sekolah budaya literasi, budaya membaca, ya, itu nanti akan kita dapatkan juga. Dan tidak kalah pentingnya untuk mengaktualisasikan diri setiap peserta didik. Nanti di sekolah ada wadah organisasi, yaitu organisasi siswa intra sekolah. Berikut ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan potensi dan hobi anak-anak. Dan selanjutnya akan dikenalkan terkait prestasi sekolah Anda yang terakhir kali ini. Alhamdulillah, dari ribuan sekolah SMK di Indonesia, kurang lebih 900 dari SMK seluruh Indonesia, baik negeri ataupun swasta, ditunjuk pemerintah, ya, dengan prestasinya termasuk sekolah Anda menjadi SMK sebagai pusat keunggulan, yaitu SMK Negeri 1 Sidoarjo. Slide selanjutnya. Nah, di dalam bersosial dan bermasyarakat dalam lingkup sekolah, supaya
ada aturan mainnya, yaitu tata tertib sekolah. Setiap warga sekolah harus mengikuti dan terikat pada tata tertib yang disepakati di sekolah tersebut. Secara umum, tata tertib di sekolah itu nanti ada ketentuan umum, juga meliputi kewajiban-kewajiban bagi warga sekolah, khususnya para peserta didik, selama menuntut ilmu di sekolah tersebut. Ada juga larangan-larangan. Hal larangan ini dirancang dengan maksud kebaikan para peserta didik dan juga warga sekolah. Di sana nanti juga disampaikan sanksi-sanksi manakala para warga sekolah, khususnya peserta didik, melanggar dari baik kewajiban atau larangan. Tidak terkecuali nanti ada penghargaan dan punishment, yang biasanya hukuman itu baik merupakan untuk langkah pendisiplinan, ya, bisa berupa poin-poin untuk pelanggaran-pelanggarannya. Secara umum, nanti tata tertib sekolah itu meliputi 4 hal ini, tapi secara detail anak-anak, apalagi nanti kalau bisa, alhamdulillah segera bisa masuk pada situasi normal pada PTM, ada secara lengkap, secara detail disampaikan tata tertib sekolah dalam keadaan normal. Dan nanti karena ini masih dalam kondisi pandemi, anak-anak juga harus mengikuti tata tertib sekolah versi pandemi. Ketentuan umum tersebut bisa meliputi 1, ketentuan waktu masuk sekolah, ya, yaitu meliputi masuk jam waktu masuk sekolah, pulang sekolah, ataupun tidak masuk sekolah karena sakit, izin, ataupun tidak masuk tanpa keterangan alfa. Nanti terlambat juga bagaimana. Yang kedua, tata tertib secara umum melengkapi ataupun kelengkapan seragam dan atribut bagi peserta didik, baik pada hari biasa, pada saat upacara, hari besar daerah ataupun hari besar nasional, itu nanti diatur secara detail yang nanti anak-anak bisa baca pada lembar tata tertib sekolah. Karena anak-anak belajar sebagai pelajar SMK, khususnya dalam kelompok teknologi rekayasa, maka pakaian ataupun seragam anak-anak dibedakan juga ataupun memerlukan pakaian waktu belajar di lab ataupun di bengkel. Jadi ada ketentuan pakaian yang harus dikenakan pada saat belajar di dalam kelas dan pada saat belajar di luar kelas, yaitu khususnya di lab ataupun bengkel. Tidak terkecuali pakaian seragam olahraga. Kemudian anak-anak, perlu juga ada penerapan budaya kerja di dunia industri dan dunia usaha, yaitu sejak dini diterapkan di sekolah, yaitu melalui kegiatan 5R. Apa 5R itu? Kita bisa melihat, yaitu mari bersama-sama melaksanakan sekaligus mengingatkan untuk selalu ringkas. Dalam hal ini, pilih dan pisahkan barang yang tidak perlu. Sehingga nanti ada pemilahan barang-barang yang perlu dan yang tidak perlu. Kemudian di bengkel, di ruang guru ataupun di ruang manapun, khususnya ruang kelas, harus resik, yaitu jaga kebersihan di tempat kerja, dan penempatan perabot ataupun peralatan di tempat kerja harus rapi. Ya. Karena peralatan
yang digunakan anak-anak dalam waktu praktek itu tidak digunakan sekali dua kali, tapi selama anak belajar maka perlu perawatan sehingga pemeliharaan kondisi ringkas, resik, dan rapi itu sangat diperlukan. Dan terakhir, penerapan dari 5R itu adalah anak-anak harus rajin memelihara kedisiplinan di dalam penerapan tata tertib sekolah. Ya. Manakala anak-anak bersama Bapak Ibu guru, warga sekolah semua dapat menerapkan 5R dengan baik, insya Allah ke depannya nanti juga akan baik dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Nah, ini anak-anak biasanya dalam tata tertib itu seperti tadi sudah disampaikan, ada kewajiban, ada larangan. Ya. Dan dari sekian banyak warga di sekolah, khususnya SMK Negeri 1 Sidoarjo, yang melebihi 1.200, ada saja beberapa anak atau beberapa warga sekolah yang baik dengan sengaja, tidak sengaja, itu melanggar tata tertib. Bahkan juga ada yang ikut-ikutan coba-coba. Nah, coba diingat-ingat ini. Yang perlu kita ingat. Ada motion create emotion. Atau emotion create motion. Coba. Ada yang tahu artinya motion? Ya. Motion itu artinya adalah gerak fisik. Ya. Adapun emotion adalah perasaan. Ya, perasaan. Jadi tingkah laku kita itu nanti bisa mempengaruhi perasaan hati kita. Bisa juga dibalik, perasaan kita nanti akan terbawa dari perilaku dan penampilan fisik kita. Contoh, ya, manakala anak-anak alhamdulillah dan semoga saja dalam penerapan tata tertib sekolah, kemudian sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan dengan baik, misalnya ketentuan masalah seragam, mulai dari sepatu sampai celana, baju, atribut lengkap, dan ditambah potongan rambut yang sudah ditentukan, yaitu potongan dengan ketentuan 321 atau 320 itu. Nah, kalau sudah merasa melaksanakan tata tertib sekolah dengan baik, maka nanti perasaannya senang tanpa beban. Ya, dilihat oleh siapa saja dia percaya diri. Tapi sebaliknya, kalau ada yang dilanggar, maka ketemu Bapak Ibu guru merasa bersalah. Jadi perasaan tidak bisa dihindari dari gerakan. Contoh misalnya, yang orang namanya kedinginan, itu pasti begini kedinginan itu. Ya. Dan orang yang misalnya merasa gerak, pasti diambil ya. Itu cocok. Jadi perasaannya itu sama dengan yang ditampilkan dalam fisik. Tidak mungkin orang merasa kedingin, aku kademen rek, tapi ngomongnya aku kademen, tidak mungkin. Ya. Aku kepanasan tapi begini, tidak mungkin. Maka biasanya pelanggaran tata tertib yang kecil itu bisa merembet kemana-mana. Pertama, sepatu ditentukan harus hitam, sebagaimana di ketentuan sekolah ternyata mulai pakai sepatu berwarna. Nanti dilanjut, baju tidak dimasukkan, ya. Sudah, kalau sudah seperti itu, kepingin melanjutkan pelanggaran tata tertib, ya, mulai rambut gondrong segala macam. Nah, dan lama-kelamaan nanti dalam bersosial masyarakat, dia akan merasa tidak enak dan tidak bahagia. Itu beberapa hal terkait dengan tata tertib sekolah anak-anak. Nah, selanjutnya nanti tata tertib sekolah, sekali lagi saya sampaikan, tata tertib sekolah ada tata tertib dalam keadaan normal, nanti bisa dibaca manakala anak sudah PTM, kemudian selama pembelajaran
jarak jauh atau secara daring nanti juga akan disampaikan secara lebih lanjut. Kami ingatkan, tidak ada anak bodoh itu, yang ada adalah malas, yang ada adalah tidak melaksanakan ketertiban ataupun tata tertib sebagaimana semestinya. Jadi rajinlah belajar, ya, masuk sekolah pada waktu yang ditentukan, jangan sampai tidak masuk sekolah tanpa keterangan sehingga banyak menyebabkan hal yang tidak diinginkan terkait misalnya sampai tidak naik kelas. Nah, kemudian kita masuk pada pembicaraan yang kedua, itu pendidikan inklusif. Nah, apa itu pendidikan inklusif? Coba. Alhamdulillah, pendidikan inklusif, ya, membangun budaya inklusif di sekolah. Sekolah Anda sudah di Kabupaten Sidoarjo itu termasuk lebih mengawali, ya, daripada sekolah-sekolah lain, ya, yang melaksanakan pendidikan secara inklusif menyeluruh bagi warganya. Nah, apa itu pendidikan inklusif? Coba kita lihat slide berikut ini. Ya, pengertiannya, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang terbuka dan ramah dengan mengedepankan tindakan saling menghargai dan merangkul perbedaan dari warga sekolah. Ya. Kemudian anak-anak, semua dari kita, semua manusia itu yang pertama dan kita perlu menyadari adalah tidak ada manusia yang diciptakan sama, ya, persis satu orang dengan orang lainnya. Sekalipun orang itu kembar, pasti ada beberapa hal yang berbeda. Karena itu kita dituntut perlu saling menghormati atas perbedaan-perbedaan yang ada ini. Yang kedua, tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki kekurangan. Ya, ini perlu disadari. Ya, karena apa? Mungkin dia karena dia merasa tampan, merasa kaya, ya, merasa pintar dan pandai, lupa bahwasanya dia juga punya kekurangan. Baik kekurangan fisik, non fisik ataupun ilmu pengetahuan. Kita harus menyadari. Yang selanjutnya, tidak ada satu anak pun, tidak ada satu orang pun yang ingin dilahirkan di dunia ini dengan menyandang kelainan maupun memiliki kecacatan. Tidak ada itu. Jadi kita terlahir dari masing-masing orang tua kita ini, kita apa adanya, ya, tidak bisa memilih. Saya harus minta dilahirkan dari seorang ibu yang istrinya presiden. Saya minta dilahirkan dari seorang ibu yang istrinya orang kaya. Tidak bisa milih. Kita adalah terlahir sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang sangat kita butuhkan bantuannya kapanpun. Selanjutnya anak-anak, kita juga perlu mengetahui bahwasanya biasanya ada orang yang disebut anak berkebutuhan khusus, yaitu satu, sebagai manusia, anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dalam hal ini sekolah, dan bangsa. Ya. Jangan sampai mengatakan, anak ini cacat, anak ini. Nah, lebih baik kita sampaikan sempurna dalam bentuk yang lain. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk sekolah, sama seperti dengan saudara lainnya yang tidak memiliki kelainan ataupun normal. Ini kadang-kadang juga kita terlena, kita menganggap normal, kemudian merasa lebih daripada mereka yang secara tanpa dia minta, dia terlahir dalam keadaan tidak seperti manusia lainnya, dia lahir dalam bentuk sempurna bentuk yang lain.
Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial juga berhak memperoleh pendidikan khusus. Ya, di sekolah kita alhamdulillah sudah dipercaya beberapa tahun oleh pemerintah untuk melaksanakan juga pendidikan sesuai dengan kebutuhan khusus anak-anak. Di hadapan Tuhan, manusia tidak ada bedanya. Ya, tinggi, warna kulit, kaya ataupun miskin, ya, itu tidak menjadi penilaian. Yang menjadi penilaian di mata Tuhan adalah ketakwaan ataupun akhlaknya. Ya, ini spesifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah tunanetra. Kita sudah paham, ya. Alhamdulillah anak-anak dalam kondisi normal, tapi juga saudara-saudara kita yang kurang beruntung, misalnya yang tunanetra seperti ini dengan segala macam tingkatannya, juga berhak mendapatkan pendidikan secara inklusif ataupun khusus. Ada tunarungu, ya. Nah, kalau tunarungu, maka komunikasinya juga memerlukan hal yang khusus, menggunakan bahasa kode. Tunagrahita yang ketiga, yang biasa kita kenal dengan keterbelakangan mental, ya, yang biasa sudah terlihat dari sorot wajahnya, sorot matanya itu kelihatan. Saudara-saudara kita seperti itu adalah tunagrahita. Karena itu perlu bersyukur. Tunadaksa, seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi pendengaran disebut tunarungu. Pada umumnya anak tunarungu akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, termasuk bersosialisasi dengan orang lain dan lingkungannya. Ya. Ini tunadaksa secara fisik. Dan selanjutnya adalah lambat belajar atau slow learner. Ya. Itu anak yang memiliki potensial intelektual di bawah normal, tapi belum termasuk tunagrahita. Ya. Ada autis, mengalami gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seseorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berperilaku. Ya, dia seringkali kita identifikasi sebagai orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Kemudian yang penting juga anak-anak, anak berkebutuhan khusus itu mereka adalah bagian dari kita. Mereka berhak mendapatkan hak belajar di sekolah yang sama dengan kita. Dalam hal ini di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Nanti jangan kaget, ya silakan. Kemudian juga jangan merasa rendah diri, merasa minder bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Insya Allah warga SMK Negeri 1 Sidoarjo sudah bisa saling menghargai terhadap perbedaan-perbedaan yang selama ini ada di antara kita. Seandainya kita seperti mereka, tentu kita tidak mau dijauhi orang lain. Mari ditempatkan diri kita pada posisi mereka. Karena itu kita wajib menghargainya. Ya. Contoh cara pembudayaan inklusif di sekolah, yaitu siswa atau peserta didik bersama-sama untuk peduli dengan anak berkebutuhan khusus. Saling bantu. Ya. Memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah, baik USIS ataupun ekstra. Misalnya PMR. Membuat banner yang berisi kalimat-kalimat bijak untuk peduli pada anak berkebutuhan khusus, dan membentuk paguyuban peserta didik peduli inklusi. Dan yang lebih penting anak-anak, mereka yang seringkali masyarakat mengatakan ini cacat, padahal itu sempurna dalam bentuk yang lain, ya, tidak sedikit dari mereka yang berhasil, bahkan melebihi dari keberhasilan yang kita peroleh. Sejatinya,
anak-anak berkebutuhan khusus, orang-orang yang berkebutuhan khusus itu, mereka sebetulnya tidak ingin dikasihani. Tapi berikanlah mereka kesempatan sama dengan kita untuk mengembangkan bakat, minat, potensi dirinya berdasarkan cipta, rasa, dan karsa yang ada pada diri mereka masing-masing. Sebagai warga SMK Negeri Sidoarjo yang baik, yang siap menerima perbedaan, yang siap saling menghargai, saling memanfaatkan kelebihan, saling mengisi demi kebaikan bersama, mari bersama-sama menjadikan SMK Negeri 1 Sidoarjo sebagai sekolah yang ramah tanpa memandang perbedaan. Justru dengan perbedaan itu kita saling memperkuat satu sama lain. Ya, itu sekilas sedikit tentang pendidikan inklusif, sehingga anak-anak tidak perlu kaget. Begitu nanti semoga segera PTM bisa dilaksanakan secara normal, insya Allah nanti kita akan bertemu dengan mereka. Selanjutnya anak-anak, kita perlu juga mengetahui anti-bullying, perundungan, apalagi misalnya itu ya. Coba kita lihat ya, mungkin ini. Mari kita kenali bullying. Jangan-jangan tanpa sadar, dan yang paling bahaya kita menyadarinya, kita justru pelaku bullying itu sendiri. Nah ini, anak merasa tertekan, ya ini dikeroyok secara fisik, dikucilkan, ya disiksa. Nah ini bentuk-bentuk bullying ataupun perundungan. Bullying dikenal sebagai penindasan, perundungan, yaitu segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Ini yang penting, dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain yang bertujuan menyakiti, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Ini tindakan bullying yang sangat tidak terpuji dan sangat buruk akibatnya bagi yang dirundung, yang ditindas, dan tidak terkecuali yang menindas. Nah ini, kata kunci dalam memahami bullying, satu, ya, ketidakseimbangan kekuatan. Ya, karena merasa dirinya kuat, maka dia akan membuli, menindas mereka yang tidak kuat. Korban berada dalam keadaan tidak mampu bertahan untuk melawan tindakan bullying. Contoh, karena pelakunya berbadan besar, maka dia membuli korbannya yang berbadan kecil. Mereka punya kelompok yang banyak, ya. Seringkali dia membuli, menindas orang yang sendirian. Bullying, penindasan, itu selalu mengandung intimidasi, bertujuan untuk menyakiti baik secara fisik maupun secara psikologis kejiwaan. Dan anak-anak, kalau orang salah satu kali, dua kali itu normal, tapi kalau bullying ini berulang, ya, dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan terhadap korbannya. Bahaya bullying, bahaya perundungan atau penindasan. Satu, bullying dapat menimbulkan ketakutan dan gangguan psikologis. Ya, misalnya ada anak kecil merasa dibully, ditindas, sampai dewasa dia tidak akan pernah melupakan tindakan yang dilakukan oleh orang yang menindasnya. Bullying menimbulkan dendam dan budaya kekerasan. Ini bahayanya. Mohon maaf. Dan bullying membahayakan nyawa. Karena potensi-potensi bahaya dari bullying yang tiga ini, maka perlu nanti kita menghindari tindakan bullying itu.
Nah, ini juga perlu tahu bentuk-bentuk bullying. Ada bullying penindasan secara fisik, memukul, menendang, mengeroyok, menjambak. Ingat, tindakan-tindakan ini, menjambak, merampas makanan, ini dikatakan bullying kalau dilakukan satu, yang memukul merasa lebih kuat, kemudian diulang-ulang dengan sengaja, kemudian dengan tujuan menyakiti, dan terlebih dilakukan berulang-ulang, ya, secara fisik. Tidak kalah pentingnya adalah secara verbal, ucapan, mentertawakan, memanggil nama julukan yang tidak disukai. Nah, ini termasuk hal yang sangat dilarang di dalam agama khususnya Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, wala disebutkan bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Jadi sejelek-jelek panggilan orang yang dipanggil tapi dengan panggilan nama yang dia tidak senang itu termasuk penindasan secara verbal. Mengancam, menggoda, hingga marah, bahkan sampai menangis, berteriak kencang, menyebarkan berita bohong. Nah, sekarang yang lagi rame, ini bahayanya, hoax. Ya. Kemudian ada juga bullying secara rasional ataupun sosial. Nah, ini tidak membolehkan salah satu teman ikut bermain. Wah, ini termasuk saya dulu waktu kecil karena anak orang miskin seringkali dijauhi oleh mereka-mereka yang kaya, anak orang kaya biasanya diikuti beberapa teman yang menjadi pengikutnya, mengucilkan teman, tidak mau mengajak teman ikut belajar bersama, ya. Tapi yang melakukan ini adalah berkelompok dan disengaja. Ini yang paling bahaya. Itulah tindakan bullying. Nah, untuk mengenal ciri-ciri anak yang rentan dibully, satu, anak yang cenderung sulit bersosialisasi, culun. Ya. Ini biasanya kalau anak yang merasa minder, belum bisa menyesuaikan, ya, kalau warganya dari masyarakat atau sosial tersebut tidak mau dan tidak menyadari, menghargai saling adanya perbedaan, maka dia tidak segan melaksanakan bullying. Ada anak yang fisiknya berbeda dari anak lain. Misalnya ini di dunia internasional bullying rasis ini sampai detik ini belum bisa hilang sama sekali. Ya, mereka yang kulit putih tidak jarang merasa lebih tinggi, merasa lebih baik dari sementara mereka yang berkulit hitam. Anak yang cenderung berbeda dengan anak lain, ya, misalnya anak dari keluarga kaya, seringkali ini biasanya kalau tidak baik orangnya merasa lebih dari yang lain. Sangat payah di mata pelajaran tertentu, itu anak-anak juga menjadi bulan-bulanan ataupun bullying itu sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri anak yang suka membuli. Coba perhatikan. Yaitu satu, anak yang cemburu karena merasa gagal dalam hal akademik. Ya. Ini bisa juga dilakukan oleh anak-anak. Misalnya, secara fisik dia besar, bahkan paling besar dalam satu kelas, tapi dalam hal akademik dia kurang mampu. Sementara di pihak lain ada anak yang secara fisik lebih kecil dari dia, tapi lebih bagus, lebih hebat capaian akademiknya, maka anak yang gagal ini karena hanya fisiknya lebih besar, tidak segan dia membuli mereka yang secara fisik kecil. Kemudian ciri-ciri anak yang suka membuli yang kedua adalah anak yang mengalami masalah dalam keluarga. Ini nanti sebagai pelampiasan.
Yang ketiga, anak yang terlalu dimanja di rumah. Ya, karena di rumah fasilitasnya lengkap, kemudian begitu masuk dalam hubungan sosial tertentu, ternyata tidak selengkap yang dia terima di rumah, maka dia berlaku semena-mena. Yang keempat, anak ini mendapatkan pengakuan. Nah, kemudian yang kelima adalah anak yang sakit hati karena bersaing dengan calon korban bullying sebagai pelampiasan. Ya, ingat, dia pelaku bullying adalah merasa lebih dari yang dibully, bertujuan menyakiti, dan dilakukan secara terus-menerus dan sengaja. Anak yang menyaksikan bullying itu terbagi dari 4, tidak terkecuali Bapak Ibu guru ataupun siapapun di komunitas itu, di lingkungan sosial tersebut. Ada orang itu termasuk golongan reinforcer. Ya. Orang yang melihat sebagai saksi terhadap adanya bullying, justru dia ikut memperkuat tindakan pelaku bullying dengan cara ikut mentertawakan, menjadi penonton, dan bertepuk tangan sambil bersorak. Nah, dia tidak melakukan bullying, tidak melakukan penindasan, tapi dia sebagai supporter memperkuatnya. Ya. Kedua, asisten. Dia sebagai pembantu. Misalnya, mengejar korban yang akan dibully, akan ditindas, kemudian diserahkan pada pelaku bullying. Defender, saksi memberikan pertolongan pada korban. Ini moga-moga kita bisa mengambil peran yang ketiga ini. Ya, tentunya juga harus hati-hati bagaimana cara kita supaya tidak justru menjadi korban bullying itu sendiri. Outsider, yaitu saksi cenderung menghindar dari situasi bullying. Ini kurang baik, dia tidak menginginkan ambil risiko. Ya, itulah 4 kelompok orang, 4 kelompok anak terhadap hal bullying ataupun penindasan satu dengan yang lain. Bagaimana sekolah mengatasi bullying? Yaitu membentuk nilai-nilai persahabatan, ya, di antaranya juga melalui kegiatan MPLS seperti ini, walaupun karena kondisi masih dalam kondisi daring, ya, kita diberikan wawasan bahwasanya seperti tadi disampaikan, tidak ada manusia diciptakan dalam bentuk yang sama persis, masing-masing kita tercipta dengan segala kelebihan dan tentunya ada kekurangan. Ya, dengan kelebihan ini tidak boleh kita justru memanfaatkan, menindas mereka yang ada kekurangan. Justru dengan perbedaan kekurangan kita saling melengkapi. Sekuat apapun kita pasti ada kekurangannya. Yang kedua, pemberdayaan siswa untuk secara prososial, aktif dan berprestasi. Ya, masing-masing anak pasti mempunyai potensi berdasarkan cipta rasa dan karya karyanya, dia akan muncul kalau diberi kesempatan. Membangun komunikasi yang efektif di antara warga sekolah. Nah ini, ingat ya, perundungan atau bullying itu satu, memberikan bullies power, memberikan tenaga untuk menindas, ya, kepada pelaku bullying, merasa puas dia terhadap yang dibully, merasa bangga ini, jadi semacam apa ya, ketagihan. Kemudian meningkatkan budaya kekerasan, menciptakan interaksi sosial yang tidak sehat, akhirnya menghambat pengembangan potensi diri secara optimal, sehingga memandulkan budaya unggul, di mana inti pendidikan kita di sekolah itu menyemai benih-benih kebaikan, menyemai benih-benih kebudayaan untuk mengembangkan potensi diri kita, ya, sesuai dengan kodrat kita masing-masing, ya, yang pintar di bidang A akan berkembang jadi A, di bidang B, di bidang B, sampai masing-masing berkembang sesuai dengan karakter masing-masing. Tapi kalau ada perundungan, hal-hal seperti ini nanti bisa
terhambat. Nah, alhamdulillah untuk pendidikan inklusi selesai, bullying selesai, kita lanjutkan yang berikutnya anak-anak, yaitu budaya literasi. Ya. Anak-anak yang beragama Islam khususnya tentu sangat familiar dan paham bahwasanya wahyu yang pertama diturunkan Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad sebagai Rasulnya adalah Iqra, bacalah. Ya. Iqra ini bisa juga sama dengan literasi, tidak hanya membaca, sekedar membaca, tapi lebih luas apa itu literasi, apa itu Iqra. Macamnya seperti ini, coba kita bisa mengenal ragam atau jenis-jenis literasi itu sendiri. Yang pertama, literasi baca tulis. Ya. Apakah orang yang membaca itu mesti sudah mendapatkan literasi baca tulis? Belum tentu. Ya. Dia dikatakan sudah berliterasi baca tulis kalau memiliki kemampuan untuk mendapatkan, mengakses dengan bacaan yang dia baca, dengan bacaan yang dia tulis, dia mampu memahami. Ya. Lebih-lebih dalam situasi zaman yang informasi mudah sangat diperoleh ini, dengan kecanggihan IT, informasi dan teknologi, maka dia mengolah informasi. Ya. Jadi informasi yang dia peroleh, informasi yang dia tulis itu nanti dia paham. Ya. Jadi tidak sekedar membaca. Kemudian ada juga literasi numerasi. Hitung-menghitung. Ya. Ini literasi numerasi tidak hanya semacam pintar matematika. Orang yang pintar matematika, orang yang pintar berhitung, ya, belum tentu atau tidak otomatis dikatakan sebagai sudah berliterasi secara numerasi. Karena apa? Literasi numerasi itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami peran dan kegunaan berhitung. Ya. Jadi kepandaiannya dalam berhitung, kepandaiannya di dalam matematika, itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan permasalahan, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Syukur-syukur masalah yang dihadapi oleh beberapa orang dalam kelompok masyarakat secara sosial tersebut. Selanjutnya, literasi sains, yaitu kemampuan menggunakan, mengidentifikasi pertanyaan, menarik kesimpulan, dan memahami serta membuat keputusan yang berkenaan dengan alam. Ini biasanya kita sebut ilmu pengetahuan, baik alam ataupun sosial. Nah, kita sudah memasuki zaman ataupun masa yang bagus, yaitu literasi digital. Perkembangan digital yang sangat cepat ini harus kita manfaatkan sehingga kita mampu menggunakan dan mengolah media digital secara bijak, cerdas. Kemudian kita teliti, cermat, dan tempat untuk berinteraksi, berhubungan, serta mendapatkan informasi yang bermanfaat. Ya. Tidak mudah percaya begitu saja atas informasi yang ada, yang tersebar banyak di media digital ataupun media massa, tapi dia saring dulu, dicermati, ini sumbernya dapat dipercaya apa betul, tidak. Ya. Yang mana hoax, mana yang betul. Ya. Dan literasi finansial, itu kecakapan dalam mengolah keuangan demi terciptanya kesejahteraan diri dan keluarga. Ya, sehingga tidak mesti orang yang dengan penghasilan tinggi kemudian hidupnya sejahtera, tapi kalau dia boros kemudian salah menggunakan, ya, coba Anda lihat,
Itu ada saja contoh-contoh orang yang terkenal, ya, public figure, artis yang dulunya mendapatkan hasil yang banyak, tapi hanya gara-gara dia kurang pandai, kurang paham dalam literasi finansial, hidupnya susah di usia tua. Kasihan mereka. Dan yang keenam, yaitu literasi budaya kewargaan, yaitu kemampuan memahami, menghargai, dan berperan serta dengan berbagai macam budaya. Ya, apalagi kita yang di Indonesia dengan segala macam suku, ras, dan bangsa ini, berbagai macam budaya, ya, kita mestinya juga harus saling menghargai. Adanya perbedaan-perbedaan itu, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Dengan perbedaan-perbedaan itu kita saling berinteraksi menjadi satu untuk saling menguatkan. Semoga seperti itu anak-anak, ya. Bisa kan? Ya, saya percaya anak-anak bisa. Baik, selanjutnya anak-anak. Ini tinggal 2 lagi. OSIS. Nah, ini sudah dunia anak-anak, organisasi siswa intrasekolah dan ekstrakurikuler. Jadi di sekolah, dimanapun Anda sekolah, khususnya di SMK Negeri 1 Sidoarjo, selain anak-anak mendapatkan ilmu skolastik dalam kelas, ya, juga perlu pengembangan diri secara ekstra, ya, intra, yaitu mengembangkan diri sesuai bakat minat masing-masing. Ya, ini gambaran umum sekilas. Dengan waktu yang terbatas ini nanti mohon maaf manakala ada kekurangan, saya sampaikan secara umum saja. Nah, ini seperti yang anak-anak sudah kenal bagi yang pengurus OSIS, yang pernah menjadi pengurus OSIS baik di Madrasah Tsanawiyah ataupun di SMP, ada 10 bidang sekretariat bidang OSIS. Yang pertama adalah Sekbid 1, yaitu Sekbid keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Contoh yang Islam adalah menjadi muadzin, mengadakan Gemar Ramadan, dan memperingati hari besar agama. Ini sudah sangat familiar. Yang kedua, Sekbid Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia. Contoh program kerjanya anak-anak bisa melihat. Umum, membantu mengadakan rahasia harian beserta panduan ataupun bimbingan Bapak Ibu guru. Biasanya juga dilakukan oleh Bapak pendamping pembina OSIS. Mengadakan razia umum dan mentaati peraturan sekolah yang tertuang dalam tata tertib sekolah tadi, anak-anak. Adapun Sekbid ketiga, kepribadian unggul yang berwawasan kebangsaan dan bela negara, bisa tata upacara, mengadakan lomba, paskib ini biasanya. Sekbid 4, prestasi akademik dan seni atau olahraga, ya, mengadakan pekan olahraga kecil, biasanya ini kalau di SMK Negeri 1 Sidoarjo dilaksanakan kalau dalam keadaan normal, sudah umum di sekolah-sekolah lain juga, setelah ulangan atau setelah penilaian akhir semester, waktu kurang lebih 1 pekan itu dilaksanakan hal-hal seperti ini. Sekbid kelima, demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Yaitu kalau dalam keadaan normal, biasanya MPLS ini Bapak Ibu guru, pembina OSIS, ya, staf sekolah, banyak dibantu oleh pengurus OSIS dalam mensukseskan MPLS ini. Namun karena kondisi saat ini masih perlu penyikapan pelaksanaan prokes yang bagaimana mestinya, terpaksa dengan kondisi ini MPLS dilaksanakan secara daring penuh. Moga-moga anak-anak beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Mengadakan LDKS, latihan dasar kepemimpinan sekolah, dan mengadakan pemilu, baik pemilihan ketua OSIS beserta wakilnya. Yang keenam, sekretariat bidang atau Sekbid 6, yaitu kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan.
Ini contoh beberapa program kerjanya. Sekbid 7, mohon maaf, kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi. Go Green, Jumat bersih, ini sudah dilakukan. Lomba kelas terbersih dan kelas terkotor. Nah, ini terbersih mendapatkan reward, terkotor mendapatkan peringatan. Sekbid ke-8, sastra dan budaya, menjadi MC, misalnya ada MC pada saat upacara, MC pada saat hari-hari besar nasional, ya, hari-hari besar agama. Mengadakan festival bahasa ataupun lomba cover musik. Sekbid 9, teknologi informasi dan komunikasi, ya, sudah dilaksanakan juga. Sekbid ke-10, komunikasi dalam bahasa Inggris, ini kita di ekstra juga ada anak-anak, yaitu English Club. Selanjutnya, tentu saya yakin anak-anak sekian dari sekian kurang lebih 400-an 12 kelas ini dari SMP dan madrasah sanawiyahnya masing-masing sudah ada yang pernah jadi pengurus OSIS dan kepingin melanjutkan menjadi pengurus OSIS di SMK Negeri 1 Sidoarjo, sekolah pusat keunggulan, ya. Ini biasanya yang dilakukan oleh teman-teman kalian, kakak-kakak kalian dalam menseleksi, memilih, menentukan calon-calon pengurus OSIS, terlebih ketua dan wakil ketuanya. 1. Mendaftarkan diri, baik secara personal maupun perwakilan kelas. Yang kedua, siap mengikuti tes tulis yang diadakan oleh pengurus OSIS, biasanya dilakukan oleh para senior. Yang ketiga, siap mengikuti tes wawancara. Jadi tes wawancara biasanya dilakukan oleh kakak-kakak OSIS. Ya, ini tidak terkecuali melibatkan Bapak Ibu pembina OSIS. Biasanya kalau Bapak Ibu pembina OSIS ataupun wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ini mewawancarai yang sudah mendekati menjadi ketua dan wakil ketua. Pasangan wakil ketua dan ketua OSIS harus siap menyampaikan visi misinya di dalam kampanye. Ya. Siap mengikuti pemilu yang demokratis sebagai latihan demokrasi dalam kehidupan nyata dengan sikap legowo menerima apapun hasilnya. Ya. Dan siap membantu terhadap pasangan ketua dan wakil ketua yang sudah terpilih. Baru nanti setelah ketua OSIS dan wakil ketua OSIS melengkapi pengurusnya, diadakanlah kegiatan LDKS yang di sana anak-anak secara fisik, mental dilatih, ya, untuk membuat program kerja, perencanaan anggaran dan pelaksanaannya. Selanjutnya, untuk diketahui, ini mohon maaf karena keterbatasan, saya sampaikan aja beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Pertama adalah Paskib. Dan alhamdulillah sampai detik ini Paskib SMK Negeri Sidoarjo sudah seringkali membawa nama harum SMK Negeri 1 Sidoarjo dalam berbagai event yang telah diikuti, baik daerah ataupun kawasan, ya, melalui lomba-lomba Paskib. Selamat dan terima kasih kepada segenap anggota Kopasika SMK Negeri 1 Sidoarjo dan siap menerima anggota baru dari adik-adik kelas 10 di tahun pelajaran 2021 dan 2022 ini. Ya. Selanjutnya ada ekstrakurikuler seksi kerohanian Islam SKI. Ya, ini juga banyak prestasi, ya, sangat militan, ya. Anak-anak SKI mengadakan santunan terhadap yatim piatu, kemudian bagi yang punya kemampuan membaca Al-Quran, bahkan menghafal, ya, itu bisa dilaksanakan di SKI ini. Selanjutnya ada himpunan siswa pencinta
alam, jujitsu, bola voli, dan tentunya nanti di sini ada bola basket ya, sepak bola atau futsal, tarung derajat, jurnalis, pramuka yang merupakan wajib, musik ataupun band, dan yang terakhir adalah English Club. Ya. Dari 11 ataupun 12 ekstrakurikuler yang tersedia dan diwadahi ini, silakan anak-anak untuk memilih. Nanti entah bagaimanapun caranya, ya, nanti bisa kakak-kakak kelas Anda, pengurus OSIS bisa menyampaikan, dan ekstra mewadahi hobi dan minat anak-anak. Selanjutnya tinggal satu materi anak-anak, yaitu prestasi sekolah Anda, yaitu SMK Negeri 1 Sidoarjo. Alhamdulillah SMK Negeri 1 Sidoarjo ya, dari sekitar 2.500-an seluruh Indonesia ini bahkan lebih ya, termasuk sekolah yang terpilih anak-anak ya. Pak Asmuni yang sudah lama di SMK Negeri 1 Sidoarjo merasakan betul bagaimana prestasi yang sudah dicapai oleh SMK Negeri 1 Sidoarjo. Dan alhamdulillah sedikit banyak Pak Asmuni terlibat di dalamnya, yaitu mulai tahun 2011, 2012, SMK Negeri 1 Sidoarjo ditunjuk oleh pemerintah menjadi sekolah pilot project percontohan penilaian karakter yang merupakan cikal bakal penilaian rapot kurikulum 13. Ya, mungkin anak-anak tidak mengalami hal yang sangat kontras. Ya. Kalau dulu nilai rapot itu hanya angka-angka saja, tapi sekarang sudah ada deskripsi segala macam. Nah itu pada tahun 2011-2012 SMK Negeri 1 Sidoarjo ditunjuk oleh Bagian Kurikulum Nasional merintis bagaimana menilai karakter peserta didik itu. Alhamdulillah tahun 2015 sekolah Anda SMK Negeri 1 Sidoarjo sudah berhasil menjadi sekolah adiwiyata nasional yang kewajibannya diantaranya adalah membina beberapa sekolahan pembinaan. Ya, ada 10 sekolah yang dibina. Kemudian ada sekolah rujukan SMK revitalisasi disesuaikan dengan perkembangan industri dan dunia usaha yang ada. Dan alhamdulillah tahun 2020 kemarin dari seluruh Indonesia 500 sekolah itu ditentukan menjadi sekolah Center of Excellence. Alhamdulillah di sekolah kita khususnya jurusan pemesinan itu mendapatkan bantuan yang berupa peralatan dan gedung di belakang itu sangat bagus, sangat representatif, gedung atau bengkel yang sangat bagus. Semoga anak-anak jurusan mesin menjadi bangga dan berani menampilkan prestasinya, tidak terkecuali program-program keahlian yang lain. Untuk tahun ini kurang lebih 900 sekolah kita SMK Negeri 1 Sidoarjo dipilih dan ditentukan oleh pusat menjadi sekolah pusat keunggulan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu guru kita banyak yang menjadi guru prestasi, menjadi narasumber, pelatih, ya, dan tidak terkecuali para alumninya menjadi anak yang BMW, yaitu lulus, kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang barokah, rezeki yang halal dan barokah. Kemudian ada juga yang melanjutkan belajarnya, dan alhamdulillah tahun ini anak-anak kakak-kakak kelas Anda yang masuk perguruan tinggi, ya baik melalui undangan ataupun tes itu kurang lebih mencapai 50 anak. Ya, ternyata anak SMK negeri atau SMK 1 Sidoarjo bisa untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi tidak hanya bekerja, tapi dia melanjutkan belajarnya melalui kuliah. Ada juga yang berwirausaha. Itulah anak-anak prestasi sekolah kita, dan selamat bergabung anak-anak kelas 10 peserta didik baru tahun 2021-2022 di Sekolah SMK Negeri 1 Sidoarjo, sekolah pusat unggulan. Semoga
bisa menjadi sarana untuk mencapai cita-cita anak-anak, sehingga belajar di SMK Negeri 1 Sidoarjo bisa mendapatkan ilmu yang barokah, pengalaman yang berharga, sikap yang baik, sehingga dalam kehidupannya anak-anak nanti bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Akhirnya, selamat bergabung, selamat bertemu kembali nanti di sekolah. Sekian, terima kasih, dan atas partisipasi aktifnya kami sampaikan sekali lagi terima kasih, dan kami ingatkan nanti ada tagihan khusus setelah pertemuan ini akan kami sampaikan linknya apa yang anak-anak harus lakukan itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.